Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B1230047. Nah, tugas ini yaitu adalah tugas mata kuliah komunikasi pemerintahan. Nah, judul tugas ini adalah saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Slide yang pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang. Komunikasi dalam pemerintahan merupakan proses penyampaian pesan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang melibatkan saluran internal dan eksternal. Media sosial berperan penting dalam komunikasi pemerintahan. Kemungkinan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai platform. Pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan secara cepat dan transparan. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini saya mengambil contoh saluran Twitter atau X. Twitter, kini dikenal sebagai X, adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan singkat, gambar, dan video. Didirikan pada tahun 2006, pengguna dapat terlibat dalam diskusi melalui tweet dan hashtag yang memfasilitasi interaksi di sekitar isu-isu penting. Kemudian kita selanjutnya ke slide yang ketiga, yaitu fungsi utama dalam pemerintahan. Nah, Twitter adalah salah satu platform media sosial yang efektif bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui Twitter, instansi pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan secara cepat dan responsif, serta menerima umpan balik langsung dari publik ya teman-teman. Keberadaan fitur interaktif seperti retweet dan mention kemungkinan atau memungkinkan dialog dua arah yang penting untuk membangun transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu keuntungan saluran. Nah, di sini saya mengambil 4 keuntungan ya teman. Yang pertama, interaksi dua arah. Platform ini memfasilitasi dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, penyebaran informasi cepat. Twitter memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi dan kebijakan secara real time, menjangkau audiens luas dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan publik. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, memungkinkan pendapat atau mengemukakan pendapat dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan Twitter mendukung prinsip pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tantangan dari saluran Twitter ini. Yang pertama, itu tidak jauh ya, yaitu dari informasi hoax, yaitu penyebaran berita bohong dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi internal. Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak konsisten atau terlambat. Kemudian yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama ke media sosial sehingga informasi tidak menjangkau semua kalangan. Kemudian yang keempat, koordinasi internal. Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak konsisten atau terlambat. Kemudian slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh nyata dari saluran. Saya mengambil 2 contoh. Twitter dalam komunikasi dari pemerintah ke masyarakat ya. Yang pertama yaitu akun TXT dari pemerintah. Nah, akun ini berfungsi sebagai saluran penyebaran berita seputar politik dan pemerintahan, mengunggah informasi dari portal berita online dan mendorong masyarakat untuk memberikan opini di dalam kolom komentar. Dengan lebih dari 457.000 pengikut, akun ini menjadi platform interaktif bagi masyarakat untuk menanggapi isu-isu pemerintahan secara kritis. Kemudian akun yang kedua yaitu @polda_metro_jaya. Nah, Polda Metro Jaya menggunakan Twitter untuk memberikan informasi tentang keamanan dan keterlibatan masyarakat, termasuk pengumuman terkait lalu lintas dan tindakan kepolisian yang sedang berlangsung. Dan kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa penggunaan Twitter sebagai saluran komunikasi antar pemerintah dan masyarakat telah terbukti efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan transparan. Platform ini memungkinkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik
mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi tentang kebijakan publik. Nah, baik. Semuanya sekian dari hasil presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya minta maaf jika ada salah penyampaian dalam ucapan atau materi di tulisan atau dari PPT ini. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.